Ini di sini saya akan menjelaskan alat tangkap modern, alat tangkap kepiting bakau. Biasanya dioperasikan pada di pinggir pantai yang masih terdeteksi air asin. Kalau sudah masuk perbatasan air asam itu nggak ada, karena dia memang kehidupannya di air asin. Nah, terus biasanya dia mencari makan si kepiting bakau itu tuh kebanyakan itu tuh posisi pas mulai dari pasang sampai mau surut. Nah, itu dia posisinya dia tuh kebanyakan di atas, tidak jauh dari bibir air itu kan. Dia air dalam jarang, dia di dasar tuh jarang, dia kebanyakan di pinggir. Nah, biasanya tuh ngendap di ini dak, apa namanya, pohon-pohon bakau kan namanya kepiting bakau. Itu kenapa disebut kepiting bakau, rata-rata 90% itu dia suka di pohon bakau. Karena apa? Dia tempat berlindung dari serangan predator. Dia paling bagus di situ. Nah, terus sumber makanannya pun paling banyak di situ, karena kayak udang, ikan kecil, dia kebanyakan di situ. Makanya disebut kepiting bakau. Sebenarnya tuh kalau kepiting suka kepiting nipa, karena sukanya kebanyakan ditangkap kepiting bakau, dibakau, makanya namanya kepiting bakau. Untuk ini alat tangkapnya, biasanya alat tangkap dioperasikan mulai dari air pasang, biarpun nggak ada airnya nggak apa-apa. Taruhlah misalnya deretan ini diperkirakan nanti di situ air naik, lebih bagus sebelum airnya naik kita pasang posisinya seperti ini. Ya, ada contoh taruhnya apa, seandainya sampah, kalau sampah dia bergeser atau menutupi pintu masuk, ya kan biasanya kita pasang tuh nyamping. Pasang dari sana dia nyamping, harus dari sana, harusnya nyamping. Alasannya sangat tepat kan, kalau di sini sampah nyangkut nggak jadi masalah, jadi pintu masuk untuk kepiting ini tidak ada terganggu. Alasannya seperti itu. Kenapa dipasang sebelum air naik lebih bagus, itu kita pasang kan air dari sana, kita tutup di sini pelepah nipa dipancang di sini terus ada juga untuk talinya nanti. Jadi guna kayu atau pelepah nipa nih, biar kalau seandainya ada harus deras nih, dia tetap pondasinya kuat. Biar nggak berpindah ya. Iya. Biar dia nggak pindah atau tidak bergeser. Kalau seandainya bergeser seperti ini, kita akan rugi waktu sama efisien kerja, nggak bakalan bagus, soalnya sampah pasti banyak karena air pasang kan. Kalau untuk cara pembuatannya itu kayak mana Om? Kalau dari alat dan bahan yang digunakan, kalau cara pembuatannya biasanya behel galvanis. Kenapa kita pilih behel galvanis? Yang pertama tuh susah bekarat, memang bekarat karena air asin kan, tapi dia jangka waktu boleh dikatakan lebih lama dan lebih saya tuh posisi kan seperti ini habis dirusak. Cara bikinnya ini, untuk bikin alat tangkap modern dulu nggak ada yang seperti ini karena belum terfikirkan ya dah. Ini lebih modern, lebih canggih, lebih praktis, lebih banyak bawa, nggak jadi masalah. Kan ini agak ribet nampak. Kita lebih seperti ini dia nengok. Jadi kita gambar dulu berapa panjang lebar, bisa lebih panjang, bisa lebih tinggi, tergantung kita masing-masing lah ya. Kita harus gambar pola dulu biar lebih bagus. Kalau mau bikin, ukur dulu. Kalau ini standar, tidak besar tidak kecil, soalnya apa? Ini bisa 4 biji masuk, masih muat dia 4. Soalnya sudah sering kita uji coba kan.
Jadi kita mau panjang lebar terserah, tapi kalau mau yang efisien ukuran seperti inilah kita hitung dulu ya dak. Yo panjangnya 42, panjangnya 42, 27, lebarnya 27 cm. Tingginya kita ngukur yang di tengah ini sampai di sini, bukan sampai kancing ya. 17 cm. Dulu waktu baru-baru produksi seperti ini ada yang panjang, ada yang lebar. Nah, terlalu susah kalau panjang kan. Wah, ini kan kalau 42 cm nanti kalau dilipat lebih panjang lagi. Nah, nambah panjang kan? Nambah panjang. Ini berarti hasil modifikasi Ya modifikasi besar, oh terlalu besar, oh kekecilan atau kepanjangan. Nah, ini nih ukuran ini sudah dipakai pokoknya sudah, kalau dijual ini Malaysia, Batam sudah ukurannya seperti inilah. Udah ukuran standar. Memang sama kawan-kawan grup kan memang ukurannya standar seperti ini. 4 di eko masuk enggak jadi masalah dia. Enggak jadi masalah. Terus kenapa dibikin masuk lancip di tengah? Jadi kan kalau hewan enggak punya otak. Iya, benar. Sakara VDW kan. Nah, kalau masuk dia kalau mau keluar sudah kenyang, kadang umpannya nggak habis tapi sudah kenyang, mau keluar dia biasanya nyari yang sekiranya longgar bersudut. Nah, dia nyari di sini. Ya terserah lah. Saya pernah operasi seperti 4 isinya pernah. Kalau sepasang sering, 1 juga sering. Kalau lebih dari Belum 4? pernah 4, belum pernah 4. Kalau Paling 4 pernah. banyak 4. Iya. Kalau kelambatan kita tarik, biasanya jebolnya di sini. Ada itu. Iya. Jebolnya di situ. Kekuatan bahu dia pakai. Soalnya saya pas angkat, dia separoh, tinggal separoh. Dia kekuatannya ini ya. Ini bahu di ini situnya. sama ini, bahu jepit sama bahu ininya kan ini. Nah, ini kepiting betina. Kalau kepiting betina dia bentuknya bulat gitu. dia lebih lebar. Ini alasannya kan harus ada alasannya untuk menyimpan telur ini. Jadi ada undang-undangnya kalau sudah ada betelur nggak boleh diperjualbelikan. Iya. Harus dilepas lagi. Ini betina, contoh betina. Ini contoh. Jadi potong. Cara bikin seharusnya belum lari ke sini. Tidak apa-apa, nanti Dia dipotong-potong. dipotong baru dipindah ya dak. Nah ini kan pola sudah ada nih. Tingginya bukan aslinya, jangan ngukur dari samping ini ya. Ini yang kita ukur dari sini ke sini. Kita harus bikin gambar pola dulu. Bukan cuma orang bikin baju, ada polanya kan. Panjangnya sudah. Terus narik ini kan bersudut nih. Jadi narik ini behel itu tuh. Ini sama ini kita nariknya sudah belajar lah. Ini kira kan nanti ketemunya ini sudut. Jadi bengkokkan nanti pas ini. Terus pas pembengkokan itu harus kita lebihi sekitar 2,5 cm atau 3 cm. 4 cm 3 cm lah untuk kancing. Untuk kancing. Soalnya seandainya kita pas potongan ini nanti maka pendek dia. Karena dia butuh berapa senti kan? 4 cm dia. 2 cm pas lakukan ujung. Berarti 4 cm. Jadi setiap sudut ini kalau yang ini cuma 1, yang ini dia. Ini cuma 1. Ya dak, ketemunya di sini dak. Ketemunya di sini, taruhlah di sini dak. Nah, terus lingkaran ini, cincin ini sekitar 5 cm.
5 cm, 5-6 cm tergantung besar kecilnya kita lah. Jadi tekniknya seperti ini. Ini 4 cm juga ya. Sudutnya 4 cm, cincin 5 cm. Jadi kalau mau bikin ini lingkaran ini segi 4, jadi kan 42 tambah 27, 42 kali 2, 27 kali 2, 84, 54, 13 tambah ini cincinnya 5 kali 2, 10, ya kan? Kan 2 cincin. Ini sama ini ada. Cincinnya kasih keterangan lah. Taruhlah baru belajar 10 cm ada. Di sini pas pertemuan itu tuh kancing ya dak. Ini 4 cm. Kancing 4 cm. 4 cuma satu. Ya. Satu kali sambung. Sekali cuma ketemu ya dak di sini cuma ya kan. Jadi berapa di situ? 8, 12, 52, 152 cm. Nah, jadi untuk ini, untuk bikin ini Baru bawahnya 152 cm. Jadi untuk ini 152 cm untuk fondasi dasar ya dak. Ini siku atas ini ya bahannya kan. Sikunya ini kita hitung juga 13 itu 26. Sudut siku nih kasih keterangan lagi udah 26 cm. 26 kali 2 tambah 17 ini dia ya lebar ini. Tingginya 17. tinggi tuh. Ini ya lebar ini ya. Ini tinggi nih. Oh tinggi. Iya, ini dia 52 tambah 27. Ingat kancing. Pertama-tama bikin memang namanya ada seperti ini kan. Woi, kurang karena apa? Tidak ada kancing ya kan ini. Tambah 4. 4 tambah kali 2 berarti 8. 8 17 apa nih? Ini apa nih? Ini dasar ya. 87 siku berapa? 87 cm. Terus ini vertikal ya. Vertikal 17 masuk di sini 17 tambah 27 tambah 17 61 tambah 8 vertikal 69 cm. Pengikat, panjang pengikat nanti ini lebarnya ya kan? Panjang pengikat 42 tambah 8, lebar pengikat 27 tambah 8 5 ya? Pengikat 30. Kancing atas. Kancing atas terserah. Mau kancingnya nyampe sini terserah atau pas di tengah-tengah. Sepertiga bisa, terserah. Ini kancing suka-suka lah, ya kan? Variasi. Ya, tapi harus Di tengah. Enggak harus senyawa. Harus senyawa, ini harus senyawa, enggak boleh terpotong. Kalau dia terpotong, dia enggak lepas nanti pas pengoperasian nanti lepas. Soalnya satu tak bisa ya. Enggak bisa. Kalau satu, taruhlah di sini satu nih. Nanti lewat di sini. Nah, nanti lewat dia kepitingnya. Berarti lebih baik taruhnya tuh di tengah ya. Di tengah sepertiga, ukurannya kira-kira sepertiga. Dia terus behel galvanis lebih kecil dia daripada kerangka asli. Nah, dia sama besar dengan kancing umpan. Kancing umpan. Dia besarnya sama. Kalau lebih besar boleh lebih besar, boros. Yang kedua, bikin ini nih agak lebih payah.
lekukannya lebih banyak ya kan. Nah, ini lekukannya lebih banyak. Jadi kancing umpan menyesuaikan panjang ini, tinggi Dari badan kerangka. ini kan, badan kerangka sama disamakan. Kalau kancing behel galvanis lebih kecil, nomor 6 ini nomor 8. Menyesuaikan ya. Kalau kancing atasnya menyesuaikan juga. Kita suka-suka. Ini lebih bagus karena sudah sering kita uji coba ya dari lapangan. Dia lebih efektif. Kalau cuma di tengah dempet, dia kadang lepas dia. Simpulan. Ya tahu lah ya kan. Kenapa di sini kita ngambil di sini? Ngapa enggak di sini aja? Atau di sudut sini? Pertama kan tidak rapi. Yang kedua, setidaknya kan tidak sesuai lah. Kalau di sini kan seimbang. Nah, ada di sini pun juga nggak mengganggu hasil tangkap kita. Kalau masuk ya dia lebih kuat karena kita ngambil pondasinya di cincin tengah. Lebih. Untuk ini jaring yang dipakainya nih jaring apa namanya? Namanya jaring gelat nomor 6. Tergantung. Ada yang dari Thailand itu paling mahal biasanya. Untuk Itu harganya berapa, Om? 150 per kilo. Thailand ya 150.000 per kilo. Kalau yang merek lah biasanya 70 separuh harga, tapi dia yang Thailand asli 20 tahun, kalau di sini mungkin masih kuat 20 tahun. Ini nomor 6. Ini nomor 6. Ini yang bisa dikatakan dengan nomor 6 tuh apa yang Nah, alasannya nomor 6. 6 helai. untuk pemasangan jaringnya nih dibuat kerangka dulu atau pas masih panjang kawatnya ini dimasuk-masukin? Oke. Ya. Perakitan awal kita bikin kerangka dulu ya, Dak. Taruhlah ini masih bersih ya, enggak lah kan. Ini kita bengkokkan dulu. Berapa itu? 27 cm, 42, 17, 42 baru memang sudah diukur kan pakai spidol nih di mana titik tengahnya nanti dikasih cincin. Ini belum ada nih. Ini pengikatnya terakhir ini nih. Terus dibikin ini. Ya kan ini lurus-lurus nih aslinya. Kan bulat aslinya kan kita beli kiloan. Baru diluruskan baru diukur-ukur. Nah, terus seperti ini. Bikin kerangka dulu. Anggaplah ini kerangka, belum ada jaring nih. Kita hitung, kita bentangkan. Nah, sebelum ini pemasangan badan jaring, daging gelat, kita kan sudah dikancing semua, sudah dipalu, sudah bagus. Ini ada pukul-pukulannya apa? Nah, taruhlah anggap ini belum ada daging gelat nih. Kita kan mata jaring ini nih, mata jaring kita pakai 2 cm. Mata jaringnya 2 cm. Nah, kalau yang dihitung mata jaring dari simpul ini ke simpul ini berapa senti? Nah, ya ada juga yang lebih besar. Terus pemasangannya ini kerangka sudah seperti ini. Jadi dibentang dulu. Kita hitung kan berapa senti kira-kira baru dihitung nih. Jadi 27 bentang lagi nih aslinya. Taruhlah kita gunting seperti ini, kita ukur dulu. Nah, taruhlah ini sudah digunting panjang nih. Taruhlah seperti ini bahannya sudah digunting panjang. Tapi sebelum digunting ini dihitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pas pemasangan 17 kita gunting panjang nih, gunting panjang. Mulanya dari sini ya. Kita ikat di sini sama di sini. Baru tariknya ke sini. Tariknya ke sini dari sini dulu ya. Oh, dari situ. Ya, terus ikat di sini, kita coba alat jahitnya pakai ini lebih simpel, dia lebih cepat. Terus sampai di sini diikat lagi, diukur lagi sini. Nah, di sini nih dihitung juga matanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi sama di sini 10 juga matanya ya.
Mata yang dari bawah ini ke atas lancipnya 10 cm juga, baru digunting lagi, sudah digunting, diikat. Terus dari sini lagi kita nyampe lagi di sini kan, sama nyampe di sini dia. Tapi kalau di sini biarlah lanjut dulu ke sini. Ini terakhir baru tinggal dibelah kalau cuma kebanyakan kerja kan. Sudah itu sudah ini di samping lagi lebih kecil dia, lebih tipis, dihitung lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 mata kita panjang, gunting juga lebih panjang ya kan. Ngikat dari sini langsung sini terakhir ini nih tinggal kita belah, baru disimpul lagi nih kan, ada mata ini baru digunting, baru dibikin lagi sini. Ya dah dijahit lagi. Tali apa namanya yang warna kuning ini? Tangsi. Oh, tangsi. Tangsi biasa. Terus kalau yang tali merah ini fungsinya buat apa? Jadi ini pas pengoperasian, fungsi tali ini untuk mempermudah penarikan alat tangkap pas sudah mau selesai. Kenapa dipisah-pisah? Kalau seandainya dulu belum ada penelitian, kita kayak inilah pakai ini, makanya dipisahin. Sekiranya sudah disimpulkan, dimasukkan ke ini, nah tinggal umpan dipasang, tinggal ini pancing dilempar. Kalau sudah pasang besar, kalau belum pasang kan bisa kita setting dulu sebelum kan. Alasannya kita kasih simpul di tengah, jadi seandainya kita tarik dia lebih kuat. Karena di besinya, seandainya di sini bisa juga putus. Kalau kita tarik sini mungkin nyangkut, putus, rugilah kita. Siapa tahu ada isinya kan. Ini untuk ngikatnya harus kayak gini ya? Lebih bagus, lebih rapi, boleh terserah. Simbol. Mau kayak ini terserah boleh. Enggak masalah ya. Enggak masalah. Tapi lebih bagus longgar, karena apa? Sudah pengoperasian dicuci, enak, dia longgar kan, bersih dia. Seandainya lebih pas ada lumpur di sini, lengket, jadi mudah berkarat. Ini nama talinya apa, Om? Ini PE juga ini nih. Tali PE. Tapi ukurannya lebih besar. Oh. Mungkin nomor 30. Ini sekitar nomor 30 nih. Yang disiapkan sebelum pengoperasian, misalnya kita perkirakan umpannya sepertiga. Taruhlah umpan ikan malung. Kenapa ikan malung? Pertama, kalau dimakan udang tidak cepat habis, karena serat sama dagingnya keras, seratnya banyak. Terus itu durinya banyak, jadi nggak cepat habis. Jadi cara pemasangan ditusuk. Taruhlah seperti ini, ditusuk di tengah kan, ditusuk tengah, dipasang. Terus ini kita sudah nyampe di sinkronnya ya. Terus kita pasang ini juga, disimpan di sini, ini dipasang. Ini sudah siap. Taruhlah ini umpannya sudah ada. Disimpan ini. Caranya ini dibulak-balik. Seperti ini. Oh, jadi dalam satu operasi itu 2 bubu? Enggak. Pas pengemasan dulu. Ini sudah ini. Pas pengemasan persiapan dari bawah ke lokasi kan. Ini diselang-seling. Karena apa? Kalau keluar bebelit, butuh waktu lagi kan. Seling, dia saling hadap-hadapan dia. Ya tak? Ya, saling hadap-hadapan. Ini disimpan di dalam sini sama. Terus lebih banyak tak jadi masalah. Taruhlah ini gulungannya sudah ada semua nih ya. Umpannya juga sudah siap. Dia ini saling belakang membelakangi lagi. Diulangi lagi ya. Iya. Jadi pas penarikan ngambil dua-dua. Untuk umpannya sendiri harus diasinin dulu. Boleh nggak diasinin. Kenapa diasinin? Kebanyakan kalau kita seandainya nggak diasinin, 12 jam aja sudah hidup dia, sudah berulat. Alasannya cuma itu.
sebenarnya lebih bagus tidak diasinkannya karena lebih amis. Kalau dia diasinin boleh juga. Pengoperasian umpannya tuh pakai apa? Yang diasinin atau tidak diasinin? Biasanya lebih bagus yang diasinin, soalnya kalau sudah selesai bisa disimpan lagi. Kalau biasanya yang baru tangkap, taruh lagi nih, umpannya sudah ditangkap nih, langsung dioperasikan. Karena misalnya sudah ditangkap hari ini, mungkin 4-5 hari kan, mau tak mau diasinin. Alasannya seperti itu. Nah, alat untuk bikin kerangka, pertama besi pembengkok, yang kedua cetakan. Kalau cetakan kita menyesuaikan sama besar besi galvanis. Kita ukur ya berapa ini. Lebarnya jangan terlalu longgar, dia longgar lari-lari dia. Nah, tinggal bikin dia dibengkok-bengkokkan, berapa ukurnya tinggal kasih tanda spidol baru bengkokkan. Jaringnya itu berapa lama? Oh iya. Sehari Ntarlah kita mulai dari persiapannya jelasin dulu, nanti kita praktek. Jadi persiapannya itu kita tidak tergantung sama waktu, kita tergantung sama air pasang. Sebelum kita mau pergi mencari kepiting, kita cek dulu air pasang apa enggak. Terus yang lebih utama nih, asin apa tawar. Kalau tawar jangan sekali-sekali datang kosong, pasti nggak bakalan naik dia masih di laut. Nah, kalau seandainya hari ini kita survei, tingkat kasinannya lebih tinggi. Nah, terus jam 8 mulai pasang. Sebelum jam 8 kita sudah standby di lokasi kan. Nah, sebelum pengoperasian itu kita nengok dulu, jangan di tempat ramai. Karena kebanyakan tuh anak-anak suka nengok, diambil anunya kan. Bukan cuma isinya, bahkan ininya aja. Cerita ini. Karena kan harganya lebih mahal. Terus pas pengoperasian itu tuh biasanya pasang 4 jam. Dalam 4 jam itu 2 kali penarikan, kontrol. Dikontrol. Misalnya kita kalkulasi 4 jam berarti bagi 3 sejam 20 menit. Jadi kita pasang dulu mulai dari ini, kasih tanda. Nanti kita di lapangan kita kasih ada tandanya sendiri lah, kode bahwa di sini ada perangkap. Tapi nggak nampak, orang lewat nggak nampak. Kita yang tahu. Nah, hanya orang itulah yang tahu kan. Yang kedua, yang perlu diperhatiin, nengok kondisi masyarakat. Sepi lebih bagus. Karena kalau ramai, dia yang pertama tuh kebanyakan hilang. Yang kedua tuh kepiting menjauh dari tempat ramai. Karena mungkin dia terganggu atau keselamatannya itu terancam juga. Pas pengoperasian dalam 4 jam itu sejam 20 menit kita harus kontrol, pergi nengok ada isi apa tidak atau jebol apa tidak. Kadang jebol dia karena mungkin terlalu lama atau misalnya rame di dalam 2 atau 3 ekor. Yang pertama itu sudah kenyang, dia berusaha pasti akan berusaha keluar, namanya hewan kan. Sudah kenyang apa mau balik ke rumahnya baru. Berarti ini nih diangkat harus serempak gitu ya, ada harus berbarengan pada saat pengontrolan itu. Ini udah ada isi, boleh langsung diangkat. Nah, kalau misalnya pas pengontrolan ditarik ada, kita ambil, sudah diambil taruh lagi berjejer selang-seling kan, di mana lagi. Biasanya tuh tergantung kita mau jaraknya agak jauh, terserah. Mau kalau dekatan ya rugi karena paling jaraknya 20 meter satu, kasih lagi 20 meter. Kenapa harus dikontrol? Kebanyakan jebol. Kalau kelamaan pasti koyak dia. Kalau udah di sini dia pasti koyak keluar dia. Biasanya kita tergantung sama air pasang. Kalau pagi pagilah, sore berarti sore. Kenapa aku pilih warna hijau? Seandainya ini ngambang, talinya ngambang di sungai kan, nggak terlalu nampak. Kalau itu tuh alat kita kan. Kalau seandainya merah nih kayak ini, wah apa nih ditariknya. Kebanyakan musuhnya manusia. Kalau dihitung satuan ini modalnya kira-kira berapa? Ini
modalnya kalau bikin sendiri per kilo besi galvanis sekitar 20.000 3 tahun yang lalu. Sekarang pasti naik lah. Iya. 20.000 taruhlah 25.000. Nah, tinggal ditimbang berapa on berarti sekilonya sekian ya kan. Nah, pun juga ini dagingnya ini ditimbang bagi berapa dapat satu alat tangkap. Pas pengemasan ini nih sudah selesai nih, sudah diangkat semua. Kita cari tempat untuk mencuci. Pengemasan untuk mencuci. Untuk mencuci alat tangkap, kalau nggak dicuci pasti berkarat seperti inilah kemarin. Nah, pengemasan kita buka lagi gulungannya nih, lebih dia kan kasih tempat lain kan ada. Dicuci dulu, pastiin nggak ada lumpur. Pengemasannya sama, ini kancingnya dipasang lagi, nyangkut dia. Kalau misalnya masih ada sisa umpannya dibuka lagi. Soalnya kalau ada umpan itu resikonya tikus, habis dagingnya. Pas pengemasan nengok ini sama ini jangan sejajar ya, kalau berlawanan. Saling berhadapan tapi ini berlawanan. Ya. Nah, seperti ini kira-kira. Kalau dia berjajan karang pas kita narik itu nyangkut-nyangkut. Seperti ini. Nah, jadi ini saling membelakangi, dia saling berhadapan. Nah, yang kedua saling membelakangi seperti inilah. Terus taruhlah per karung 16, tinggal masuk karung. Pengemasan berangkat dihitung dulu, sebelum berangkat dihitung dari rumah kan. Oh, kita bawa 40 misalnya atau 100. Jadi pas balik bawa 100 balik 80. Jadi alat tangkap ini sekarang bisa kita operasi pakai motor. Lebih enak, bikin keranjangnya ada, kalau mau nengok boleh. Tinggal ikat di belakang kita, misalnya berapa 3 tempat 20 jadi 60, enak bawanya. Pas pengemasan sebelum berangkat yang kita siapkan, hitung dulu berapa ini, terus umpan disesuaikan juga, kalau bisa dilebihkan. Karena kadang pas pengontrolan pasti habis, pasti ada habis. Tinggal kasih umpan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi ini untuk praktek pengoperasian alat tangkap bubu kepiting dengan tradisional yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat. Jadi yang perlu dipersiapkan untuk pemakaian umpan ini yang terbaik itu ikan malung, orang dusun bilang ini. Tali, yang ketiga pengait, yang keempat alat tangkap, yang kelima seroan. Jadi perlu kita ketahui sebelum pengoperasian kita pastikan air itu pasang, tidak surut. Pemasangan umpan nyamping ya, dia nyamping, tusuk ke ini, gini dia tegak. Kalau umpannya sudah ditusuk, itu posisikan ke atas, itu pas dekat kancing.
Jadi pas pemasangan umpan pastiin dia ke atas, di atas tengah-tengah. Pas dikancing langsung dinaikkan. Jadi pas pengoperasian nanti dalam 1 jam itu, jadi kan ada lumpur nih. Kalau seandainya ke bawah dia tenggelam. Jadi nggak nampak atau tercium bau amis si kepiting itu. Nah kalau dia tergantung seperti ini, nah dia jelas. Jadi kita pastiin sebelum pengoperasian kita harus bawa alat seperti ini, kait. Jadi air pasang dari sana, jadi dipastiin dia nyamping. Jadi kena sampah dia nggak ketutup lubang masuknya. Ya dah. Oke kita coba ya. Pastiin airnya ke jadi airnya dari sana ke sana ya. Jadi nggak perlu turun, nggak perlu basah-basahan. Jadi kita letak ini pengoperasian alat tangkap ini jangan terlalu tengah, dia di samping. Di pinggir. Biasanya kepiting suka di pinggir-pinggir, langsung nangkap mangsanya. Tidak terlalu jauh dia. Diperkirakan aja. Nah, kenapa saya kasih lumpur di sini? Tandanya ada alat tangkap di sini. Kalau seandainya ditaruh di sini, memang enak, tapi ngeri kan? Dapat dia Mahal. jadi alat tangkap kita ada lumpur basah di bagian atasnya, dak. Seperti itu kira-kira. Kira-kira dari musim ini dulu. nanti tenggelamin gulung lagi sedikit. Itu kan di perbatasan air lah. Boleh. Belum ke situ lah. Beda. Ini tanda bahwasanya di sini ada alat tangkap. Kita lihat apakah dapat. Oh, kosong. Oke guys, jadi ini lumpur simbol ada. Nah, ini dia guys. So, Kita lihat di sini bahwasanya ada lumpur, berarti di sini ada alat tangkap. Coba lihat. Wih, kita dapat guys. awas bang. Oke, kita lihat alat tangkap selanjutnya. Bumbu selanjutnya